Kakak Safita. Kakak Sulocana. Silakan masuk, silakan duduk. Baik. Aku akan ambilkan air ya. Salam Kak Sulocana. Salam. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Bagaimana kabar kalian semua? Kami semua baik. Ini, silakan diminum. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Apa yang membuatmu datang kemari tiba-tiba? Besok acara syukuran 7 bulan bayinya Manju. Acara syukuran 7 bulan? Sebenarnya saat dia sedang hamil Puni, kami tidak mengadakan acara syukuran karena 1 atau 2 hal. Jadi sekarang kami menggelar acara ini. Kakak, ngomong-ngomong, kami sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan rumah itu. Iya, Manaf akan segera menikah dengan Sravani. Aku punya banyak pekerjaan di rumah. Aku tidak punya waktu untuk hadir. Safita, apa yang kau bicarakan? Kakak datang kemari untuk mengundangku kan? Jadi aku punya hak untuk menerima atau menolaknya. Benar kan? Nah, Dengar dulu. Kau pernah bilang walaupun Archana dan Manaf sudah berpisah, tapi hubungan emosi di antara kedua keluarga ini tidak akan pernah hilang. Apa kau ingat itu? Hari ini aku datang dengan harapan yang sama. kakak, aku ingat semuanya. Tapi aku bisa apa? Setiap kali aku melihat Archana, aku teringat semua yang terjadi di pengadilan. Di rumahmu akan ada acara penting. Saat aku melihat wajah Archana, aku mungkin akan membuat keributan. Jadi aku lebih baik tidak datang. Katakan yang sebenarnya. Apa Kak Safita benar-benar membenci Archana? Tidak, kakak. Kami tidak mungkin bisa membencinya. Bahkan sekarang semua orang di keluarga ini masih tetap sayang padanya. Tapi tidak ada gunanya menjadi emosional sekarang. Ngomong-ngomong, Sravani akan menjadi menantu di rumah ini. Jadi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak adil untuknya. Baiklah, jika kau tidak ingin menghadiri acara syukuran 7 bulanan kehamilan menantuku, aku tahu itu. Tapi mertua putrimu adalah ibu dari menantuku. Kau adalah keluarganya, jadi datanglah ke rumahku. Atau putrimu adalah adik ipar dari menantuku, jadi datanglah dengan hubungan itu. Tidak, kakak. Jika aku melihat Archana di sana, pasti akan terjadi sesuatu di sana. Aku tidak akan datang. Jika aku berjanji, Archana tidak akan muncul di hadapanmu selama di acara itu, apakah kau mau datang? Aku akan datang. Baiklah, kami akan menunggu kedatanganmu. Aku permisi. Tunggu dulu. Aku akan buatkan teh dulu. Tidak kakak, itu tidak perlu. Permisi. Ibu, apakah Puni sudah mulai bersekolah? Iya sayang. Bagaimana dia? Dia sangat nakal. Bagaimana keadaan kakak ipar? Dia baik. Besok di rumah akan diadakan acara syukuran 7 bulanannya. Oh iya. Kau datang ya? Apa kabar Oh, kakak? Salam. 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 Bagaimana kabarmu? Berkah dewa, aku baik. Bagaimana keadaan semua orang di Mereka rumah? semua baik. Bagaimana dengan kabarmu? Kabarku juga baik. Kenapa berdiri saja? Ayo, silakan duduk. Oh, iya. Ayo, Silakan. ayo. Ayo kak. Oh iya, Farsa. Ibumu kan sudah datang kemari. Cepat kau ambilkan teh dan makanan untuknya. Oh tidak kakak, itu tidak perlu. Aku juga bisa mendapatkan teh dengan alasan itu. Ayo ambilkan Ibu, sekarang. aku akan segera kembali. Besok akan ada acara syukuran 7 bulan kehamilan menantuku Manju di rumah. Aku kemari untuk mengundang kau dan Farsha datang ke rumah. Kakak,
Apa-apaan ini? Kau mengundang kami ke acara yang tidak bisa dihadiri oleh pria. Itu rumahmu juga. Kami tidak perlu mengundangmu datang. Datanglah kapanpun kau mau. Kakak, jangan anggap serius omongannya. Dia itu hanya Oh. bercanda. Kami pasti akan datang. Terima Silakan. kasih. Iya. Dan ini teh untukmu. Begini Kak Bafna. Jujur, kukatakan padamu, di hari aku mengetahui yang sebenarnya tentang Aswin. Sepertinya beban berat sudah hilang dari pundakku. Kesalahpahaman sudah tidak ada lagi di sini. Kakak, kau benar. Dan syukurlah kebenaran tentang Aswin terbongkar di depan semua orang. Tapi Kak, kadang walau kesalahpahaman sudah diselesaikan, tapi tidak menjadikan kesalahan itu berkurang. Karena banyak orang-orang yang berubah. Jika seseorang harus berubah untuk melindungi harga dirinya, maka aku tidak menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan. Siapa yang menelpon jam segini? Ibu? Iya Ibu, ada apa? Bagaimana kabar Ibu? Keadaan ibu baik. Kenapa menelpon malam-malam begini? Ibu ingin memberitahu sesuatu padamu. Ibu mertuamu datang ke rumah, mengundang untuk acara syukuran 7 bulan kehamilanmu. Katanya dia juga mengundang Safita ke acara itu. Iya, aku juga tahu itu, Bu. Manju, ngomong-ngomong, ibu tidak suka datang ke rumah mertuamu. Terlebih lagi jika ibu melihat kakak Safita di sana. Ibu, aku juga tidak mau perempuan itu hadir di acara syukuran bayiku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah meminta ibunya Vinod untuk jangan mengundangnya. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Ibu tahu mereka kan? Mereka itu sangat keras kepala semuanya. Baiklah, kalau begitu ibu juga bisa keras kepala. Ibu tidak akan datang ke acaramu. Apa? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Dengar, kalau ibu tidak menghadiri acara ini, maka aku tidak akan duduk untuk melakukan upacara ini. Tidak akan. Ibu, datanglah untuk kebahagiaanku, Bu. Aku mohon. Baiklah. Jika kau memaksa, ibu akan datang. Tunggu saja. Manju, ibu akan bawakan kau hadiah yang bagus sekali. Apa? Apa yang ibu bawa? Lihat nanti saat ibu memberikannya padamu. Kau pasti senang. Tunggu ya. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Sampai nanti. Selamat malam. Diam! Tutup mulutmu! Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Kau ingin melakukan bisnis atau bermain-main? Hah? Hei! Aku tahu bagaimana dan harus bilang apa. Jangan bermain-main denganku. Kau tahu kan aku sudah menginvestasikan banyak uang di sini. Semuanya hilang begitu saja. Tolong kau dengar ini ya. Jika sekali lagi ini terjadi, maka kau akan berhadapan dengan kemarahanku. Kau akan berhadapan denganku. Ingat itu. Teleponnya ditutup lagi. Ajit. Ajit. Ada masalah apa? Ada apa? Bukan apa-apa, Bu. Biasalah, ini masalah bisnis. Ibu tidak usah khawatir. Tapi tadi kau bilang kau sudah menginvestasikan banyak uang. Ibu, aku mohon. Aku mohon. Ibu diam saja. Ibu tidak usah ikut campur. Ini masalahku, Bu. Ibu tidak usah ikut campur. Aku mohon. Aku mohon kepadamu, Bu. Kakak, Ah, Forza. ayah bagaimana kabarmu? Bagaimana Ayah menghias kabarmu? tempat ini Ayah dengan sangat baik. indah. Di mana ibu? Baguslah. Ibu di dapur. Hei Silocana, Apa? lihatlah. Halo Farsya, apa kabar? Aku baik, Bu. Bagaimana Kakak, kabarmu? aku baik. Kakak bagaimana? Aku baik. Kau sendirian? Mana kakak Bafna? Ibu masih sibuk dengan pekerjaannya, jadi aku datang duluan. Dia akan menyusul nanti. Kakak, katakan padaku dekorasi ini. Kakak Bafna? Mari,
Ayo silahkan masuk. Salam, Kak. Apa kabar? Kami baru saja membicarakan tentangmu. Tentang aku? Iya, aku bertanya padanya tentangmu. Dia bersiap-siap dengan cepat dan dia langsung pergi. Ayo silahkan masuk. Bagaimana kabarmu, Archana? Aku baik, Bi. Faisali, bagaimana kabarmu? Baik, Bibi. Bagaimana hasil ujianmu? Aku akan mendapatkan hasil ujianku bulan depan nanti. Semoga kau berhasil. Terima kasih, Bibi. Kau duduk dulu, aku akan segera kembali. Tidak usah, Kakak. Aku akan membantumu. Bagaimana bisa aku duduk bersama mereka? Aku akan membantumu. Baiklah, ayo. Ayo. Kakak, ayo kita pergi menemui kakak ipar. Kau sudah bertemu dengannya? Ayo. Belum. Ayo. Kak Rasika. Salam. Salam. Aku senang kau bisa datang. Aku bisa lihat itu. Wajah semua orang tampak bersinar melihatku. Bagaimana kabarmu? Aku baik, Bibi. Di mana Manju? Dia sedang bersiap-siap di kamarnya. Silakan masuk. Ayo sayang, masuklah. Vandita, bagaimana kabarmu? Kakak ipar, aku baik. Tapi aku tidak tahu aku harus memanggilmu apa. Apakah aku harus berbahagia atau bersedih melihatmu di sini? Jangan katakan apapun. Kita bertemu dengan gembira. Itu sudah cukup. Oh ya Vinod, ayah berharap kalau ayah tidak ketinggalan satu apapun. Tidak, Ayah. Ya Semuanya ampun, sudah hampir selesai. kalian berdua masih di sini. Lalu? Ayo temui tamu-tamu wanita. Ah iya, kami akan pergi. Vinod, kau lihat setiap kali ada acara perempuan di rumah, mereka Iya, memperlakukan para pria seperti ini. Salam. Salam. Ayo, mari silakan masuk. Jika aku berjanji, Archana tidak akan muncul di hadapanmu selama acara ini, apa kau akan datang? Archana, sebelum datang kemari, kakak Safita, dia memberi syarat kau tidak boleh ada di sini. Salam. Salam. Aku senang kau bisa datang. Ayo silahkan masuk. Farsya, apa yang terjadi? Kakak, ada apa? Dengar Farsya, kau tahu benar apa yang akan aku katakan padamu ini. Semua sudah beres sekarang, Farsya. Semua orang sudah tahu tentang Aswin. Kenapa ada ganjalan antara kau dan Bibi Bafna? Karena sampai saat ini aku belum bisa memaafkannya. Aku tidak bisa melupakan. Dia sudah menuduh karakterku. Farsya, kau ini bicara Kakak. apa?
Seorang perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke rumah yang tidak dikenal dengan penuh percaya diri. Jika dia diperlakukan seperti itu di rumah itu, maka Tapi Farsya, Bibi Bafna sudah meminta maaf padamu kan? apa bedanya jika dia sudah minta maaf padaku? Semua tidak akan selesai begitu saja, kan? Apakah hari itu akan kembali? Apakah ingatanku bisa dihapus? Tidak, Kakak. Kalau begitu bagaimana aku melupakan semuanya? Tapi dan kapan ini semua akan berakhir? aku tidak tahu. Tapi menurutku, tidak akan pernah. Kakak, aku sangat terluka. Aku sudah cukup menderita. Sangat sulit untukku melupakan itu semua. Kakak, menurutmu, jika Satis tidak membela aku, maka sepertimu, aku juga akan... Farsya, apa kau sudah gila? Aku berdoa pada dewa. Semoga apa yang terjadi padaku tidak akan terjadi padamu. Dengar Farsya, aku mengerti kau sayang. Tapi sekarang dengarkan aku. Apa yang Bibi Bafna lakukan ini salah. Tapi apa yang kau lakukan ini, itu jauh lebih salah lagi. Bukankah Bibi Bafna sudah minta maaf padamu, Farsya? Kalau begitu, kau juga harus memaafkan dia. Dia sudah melangkah maju untuk hubungan ini, Farsya. Dan sekarang adalah tugasmu untuk melangkah maju juga. Lupakan semua dan lanjut. Maafkan aku, Kak. Aku tidak sebaik kau dan kakak ipar. Aku tidak mau menjadi seperti itu. Satis mengerti bagaimana aku. Farsya, ada batas kebaikan dalam Tuan Satis. Sampai kapan kau akan mengambil keuntungan dari kebaikannya? Kakak, apa kau sudah lupa? Ibu mertuaku sudah mempermalukan ibu, ayah, kau, dan juga kakak ipar. Tapi kami sudah melupakan itu, Farsya. Kenapa kau masih saja mengingatnya? Farsya, aku katakan padamu, kau harus memaafkan Bibi Bafna. Kalau kita minta maaf pada orang lain, kita tidak akan menjadi kecil. Itu sama saja kalau kita memaafkan seseorang, kau tidak akan menjadi kecil. Farsya, Tuan Satis membelamu karena kau benar. Tapi dengan melakukan semua ini, maka kau sudah membuktikan bahwa kau salah kepadanya. Karena kalau itu sampai terjadi, besok Tuan Satis akan membela Bibi Bafna dan bukan kau. Oh ya Manju, Ibu sudah bilangkan padamu, Ibu akan bawakan hadiah khusus untukmu. Ini kejutan. Lihat ini. Ini hadiah istimewa dari Ibu. Surat kesepakatan rumahmu dan Vinod. Ibu ingin anakmu lahir di rumah yang baru.
dan lingkungan yang bagus. Ibu, kau bisa memberikan hadiahnya nanti saja. Vandita, Ibu, aku tahu kau akan sangat senang jika putrimu pergi ke rumah yang baru. Tapi untuk seorang ibu, memisahkannya dari anak laki-lakinya, itu sangat menyedihkan. Aku tahu ibu, kalau ibu tahu benar soal ini. Lalu, kenapa ibu membuatnya terluka di acara yang baik ini? cukup Vandita. Kau jangan coba-coba mengajariku. Ibu, aku hanya Kalau ingin... di rumah kau hanya duduk dengan wajah sedih sepanjang hari. Kau ada di sini, di hadapan orang-orang yang kau kenal. Kau berani bicara. Beraninya kau melakukan itu, ha? Ih. Sekarang, jika kau bersikap sok pintar seperti ini dengan dukungan dari ibumu, berhati-hatilah. Ibumu tidak bisa menyakitiku. Ibu, Kakak Rasika, Tolong, kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan pribadiku. Aku sedang bicara kepada menantuku. Benar apa kata orang. Orang miskin merasa bangga dengan harga dirinya. Jadi kau tidak seharusnya menghormatinya. Tapi aku sudah melakukan kesalahan besar dengan menjadikanmu sebagai menantuku. Untuk itu hari ini aku menerima hukumannya. Kau benar-benar perempuan murahan. Kakak Rasika, kau tidak berhak mengatakan hal seperti itu kepada putriku. Jika putriku adalah perempuan murahan, maka putramu adalah penjahat. Kakak Safita. Kau membicarakan tentang pernikahan. Kau sama sekali tidak menolongku. Kau menikahinya dengan putriku untuk menutupi dosa-dosa anakmu. Diam! Hei! Jika putriku bersalah, marahi dia. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi tanpa kesalahan apapun, jika kau mempermalukannya, maka ingat satu hal. Ayo katakan, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Aku akan menarik rambutmu. Hah? Kau adalah perempuan penuh noda. Lihat, dia tidak menjaga bahasanya. Apa? Bahasaku? Apa yang kau pikirkan? Kata-kataku kasar, tapi niatku tidak. Kau mungkin kaya raya dengan semua uang itu, tapi dilihat dari sifat kau hanyalah kalangan ketiga. Kau tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kau datang ke rumah kakak Sulocana dan merayakan saat rumah mereka hancur. Dan aku mengulanginya, menikahi putriku dengan seseorang dari keluarga yang tidak bermartabat dan penjahat sepertimu. Benarkah? Apakah kau pikir anggota keluargamu sangat terhormat? Ya. Putramu seorang montir, suamimu seorang pemabuk. Apa yang bisa kau banggakan? Ayah. Ayah, marilah. Hei, kami memiliki kualitas baik dan juga kualitas buruk. Tapi kau tidak memiliki apapun, membicarakan hal buruk tentang semua orang, merusak rumah tangga mereka. Hanya itu kerjamu yang bisa. Hei, Kami buruk, tapi kami tidak penjahat seperti keluarga kalian. Kakak Safita. Apa itu jelas Kau untukmu? berlebihan. Kakak Safita, tolong tenanglah. Kakak Sulocana, kau diam saja. Aku tidak akan memaafkan perempuan ini. Benarkah? Ya, Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? aku lakukan? Maaf, Kau dan anak laki-lakimu itu telah membuat hidupku menjadi menderita.
kau tahu, Ibu? Dengarkan aku. Ada apa? Ibu, Ibu, Ayah. Apa yang terjadi dengan Ayah? Apa yang terjadi dengannya? Ibu, baru saja Manaf menelpon. Ayah di rumah sakit. Dia muntah darah, Bu. Manaf sudah membawanya ke rumah sakit. Aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Aku Ibu. tahu. Kendalikan diri Ibu. Tidak, Archana. Ibu, biarkan aku pergi, Bu. Archana, kau tidak. Ibu, Archana. aku tahu. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Tapi ayah di rumah sakit. Aku mohon, biarkan aku pergi, Bu. Ibu mengerti perasaanmu, tapi tidak ada satupun orang di sana yang mengerti. Orang-orang akan salah paham. Sudahlah, nak. Aku tahu, Bu. Tapi aku mau ke rumah sakit. Ayah Manaf di rumah sakit, Bu. Ada Archana. apa? Ayah, katanya ayahnya Kak Manaf dibawa ke rumah sakit. Apa? Kalau kau pergi ke sana, Srafani tidak akan menyukainya. Itu mempengaruhi hubungan antara Manaf dan Srafani. Itu bisa mempengaruhi anak dalam kandungannya. Ibu, aku berjanji pada Ibu. Aku akan pergi ke sana menemui ayah dan langsung kembali, Bu. Aku mohon. Aku tidak akan bicara pada Manaf, Ayah. Biarkan aku Archana. pergi. Ibu, aku mohon lepaskan aku. Izinkan aku Baiklah. pergi. Tapi kau tidak akan pergi sendirian. Vinod, kau pergi dengannya. Iya, Bu. Tapi kalian harus cepat kembali kemari. Iya, baik. Manaf, apa yang terjadi dengan ayahmu? Apa kata dokter? Ibu tidak perlu khawatir, ayah sudah tidak apa-apa sekarang. Ayah harus menjalani beberapa pemeriksaan. Jadi, ayah harus menginap di sini, Bu. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apa tidak ada orang di rumah? Tidak, Bu. Tidak ada siapapun di rumah. Srafani sedang pergi berbelanja dengan Tuan Kiris dan Paman sedang ada urusan di kantor. Nanti saat pulang, dia akan kesini lagi. Apa yang dokter katakan? Dokter bilang, semua orang tahu ini akibat kebiasaan minum-minum. Dan dia bilang, jika dia minum lagi, maka apapun bisa terjadi. Boleh Ibu menemuinya? Ya, Ibu bicara saja pada dokter. Manaf, bagaimana keadaan ayah? Ayahku baik-baik saja. Apa kau puas sekarang? Kau senang bisa berada di sini, iya kan? Safita. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sudah berulang kali bilang padamu untuk berhenti minum. Tapi kau tidak mau mendengarkanku. Kau berbaring di sini. Dokter akan datang dan menyuntikmu 10 kali baru kau akan sadar. Sudah, kau tidak usah banyak bergerak dulu. Biar aku saja yang ambilkan minum. Apa kau mau aku tambahkan minuman di dalamnya? Kau akan langsung merasa lebih baik. Safita, sudah cukup. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Ya, kau sudah menolongku dengan menjadi lebih baik. Minum ini. Paling tidak sekarang kau berhenti minum. Katakan, kapan kau memiliki rencana untuk memulai lagi? Aku akan memesan tiket untuk pulang ke rumah. Safita, kata-katamu itu jauh lebih pahit dibandingkan obat di rumah sakit ini.
Kata-kataku pahit. Tapi minumanmu, apakah itu manis? Katakan padaku. Spray ini sangat kotor. Lihat ini. Hubungan ibu dan ayah seperti itu. Mereka selalu bertengkar setiap saat. Dan semua orang berpikir, bagaimana bisa mereka hidup bersama-sama selama bertahun-tahun. Archana, aku tahu benar. Mereka saling mencintai satu sama lain. Iya, Manaf. Mereka memiliki hubungan yang unik. Berbeda dibandingkan orang lain. Seperti kita. Aku akan langsung pulang. Jika aku tidak bisa membuatmu berhenti minum, maka kau bisa mengganti namaku. Kau tidurlah. Dia sudah tidak apa-apa. Kau menerima telepon dari Manaf dan memberitahu tentang keadaannya padaku. Kau sudah bersusah payah untuk datang kemari. Terima kasih sudah mau datang. Kau pergilah. Kau boleh pulang. Tapi Ibu, Aku bukan ibumu. aku ingin menemui ayah, Ibu. Berapa kali aku harus memberitahumu? Apa kau tidak mengerti juga? Hah? Apakah kau sengaja ingin menyusahkanku? Aku tidak mau kau masuk ke dalam. Bicara baik-baik kepadanya. Melihat kebaikanmu, dia akan merasa bahagia. Kemudian dia akan kembali sedih begitu kau kembali pergi. Kemudian dia akan mulai minum-minum lagi. Dan jika dia minum lagi, aku sudah kehilangan Sachin. Sekarang dia ada di rumah sakit. Jika terjadi sesuatu kepada suamiku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi pada hidupku. Kau yang akan bertanggung jawab atas dia masuk rumah sakit. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Diam kau. Kau juga ikut bertanggung jawab. Dia sudah berhenti minum. Dia hidup dengan bahagia. Dia sangat senang melihat kau berdua bersama. Tapi kalian berdua bercerai dan cinta dan simpatimu tidak menjadi obat untuknya. Tapi itu adalah racun. Ibu, aku mohon. Biarkan aku menemui ayah sekali saja. Kemudian aku akan pergi dari sini. Aku mohon supaya aku lebih tenang. Cuma 1 menit saja, kemudian aku akan pergi, Bu. Aku berjanji. Baiklah. Tapi 1 menit artinya 1 menit. Jika tidak, kau sudah tahu. Pergilah. Ayah berbaring saja. Ayah janji padaku, ayah tidak akan minum lagi. Tapi kenapa ayah minum lagi? Katakan padaku, ayah. Kenapa? Ayah sudah berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri. Tapi ayah tidak bisa mengendalikan diri. Ayah tidak tahan dengan ketidakhadiranmu di rumah Archana. Jadi, untuk melupakan semuanya, maka ayah... Ayah. Inilah alasannya. Kenapa aku melarangmu untuk masuk.
Begitu kau mulai bicara dengannya, dia akan mulai merajuk. Dan sekarang dia punya alasan untuk minum lagi. Ayo pergi. Waktumu sudah habis. Ayo pergi dari sini. Ayah, jangan minum lagi ya. Aku tidak memintamu untuk bersumpah. Aku hanya meminta kepadamu. Aku mohon jangan minum. Tidak baik untuk kesehatan ayah dan untuk kita semua. Ayo pergi. Ayo. Berikan padanya. Tidak, terima kasih. Sulochana, setelah apa yang terjadi di rumahmu hari ini, Pramila ingin mengatakan sesuatu. Iya, silahkan. Kakak, dari pagi aku di sini. Aku memperhatikan putrimu Faisali. Dia adalah gadis yang baik dan berpendidikan. Begini, kalau kau tidak keberatan, aku ingin menjadikannya sebagai menantuku. Dengar. Kau sudah tahu tentang putri tertuaku Archana? Aku sudah tahu semua tentang dia, dan aku tidak keberatan sama sekali. Kakak, semua orang memiliki kehidupan masing-masing. Mereka memiliki masalah masing-masing. Apa yang terjadi dengan salah satu putrimu, hal yang sama tidak akan terjadi dengan putrimu yang lainnya. Ya, itu menurut pendapat kami. Baiklah. Jika kau merasa seperti itu, kami juga pasti akan memikirkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan buat lamaran. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan keputusan putraku dan putrimu. Kau senang? Dokter, apa dokter memanggilku? Ada masalah apa, Dok? Apa ayahku baik-baik saja? Ayah, Kau sudah kembali. Bagaimana keadaan Tuan Damodar? dia baik-baik saja. Dia boleh keluar dari rumah sakit secepatnya. Syukurlah. Dengar Damodar, berapa lagi aku harus memintamu untuk tidak minum? Kau tidak mau mendengarkanku. Masih ada waktu Damodar, kau harus berhenti minum. Kakak. Diam! Jangan katakan apapun lagi. Sudah berapa kali aku harus memintamu untuk tidak minum, Damodar? Archana, ada apa? Kenapa kau menangis? Hah? Ibu, kenapa aku seperti ini? Ada apa, Archana? Apa maksudmu? Ibu tidak mengerti. Kenapa aku tidak bisa memikirkan tentang diriku sendiri? Kenapa aku tidak bisa memikirkan tentang kebahagiaanku? Kenapa Dewa membuat aku menjadi seperti ini? Aku selalu menginginkan kebahagiaan orang lain. Bagaimana dengan kebahagiaanku? Ibu, aku ingin jadi perempuan biasa. Aku ingin jalani kehidupanku sendiri. Dengan suamiku, dengan cintaku.
Aku tidak mau menjadi hebat, Bu. Aku tidak mau mengorbankan kebahagiaanku untuk orang lain. Ibu, aku tahu hari ini aku bersikap sangat egois. Ibu, aku hanya manusia biasa. Aku merasakan sakit, dan aku juga bisa merasakan rasa sakit. Tapi semua sudah melewati batas pertahananku, Bu. Aku tidak tahan lagi. Tenanglah. Tenanglah Archana. Dengar, kau memang benar, Nak. Selama beberapa hari ini, aku juga memikirkan hal yang sama. Ibu tidak bohong, Nak. Mulai hari ini, aku merasa bangga berkata, tidak ada yang lebih baik. Selain putriku ini, tidak ada. Tapi hari ini aku merasa, jika kau tidak cukup baik, maka kau akan berada di rumahmu dengan suamimu dan hidup bahagia. Ibu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ayah. Kau memikirkan ayah dan menyembunyikan dari ayah. Kau ini bodoh. Apa yang dokter katakan? Dia bilang ayahmu akan hidup untuk beberapa hari ke depan. Dia hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Kau sedih mendengar hal itu, kan? Tapi kau tahu, Nak, ayah sudah tahu tentang hal itu sejak awal. Saat ayah muntah darah, ayah pergi ke dokter. Ayah memeriksakan diri ayah. Kemudian dokter memberitahu ayah, Tuan Damodar, pesananmu sudah dibuat. Keretamu bisa datang kapan saja. Tidak, Ayah. Tidak akan terjadi apapun pada Ayah. Mana? Aktor yang baik mendengarkan penulisnya. Dia harus melakukan apapun yang dia perintahkan. Seorang penulis seperti Dewa Ganapati telah memutuskan kepergianku, dan itu sudah hal yang wajar. Bukankah ayah sudah sering bilang kepadamu, Manaf? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi, Ayah. Tidak akan terjadi apapun pada diri Ayah. Ayah tidak mengkhawatirkan jalan ayah. Sekarang katakan, apa kau akan mendapatkan menantuku kembali? Sebelum ayah mati, apakah kau mau memenuhi permintaan terakhir ayah? Ayah, kita bicarakan soal itu nanti. Ayah sebaiknya masuk saja ke dalam. Tidak Manaf. Jangan menghindari ayah. Katakan pada ayah. Kau akan memenuhi permintaan terakhir ayah? Dengar, Manaf. Ayah sudah melakukan banyak hal dalam hidup ayah. Ayah sudah mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Sekarang ayah tidak punya harapan lagi dalam hidup. Dan kalau keinginan terakhir ini terkabul, maka ayah akan mati dengan sangat bahagia. Ayah, kenapa Ayah berkata... Katakan pada ayah, apa kau akan kembali kepada Archana? Aku selalu patuh pada Ayah. Tapi Ayah tahu Archana tidak bisa kembali ke rumah ini. Lalu kenapa Ayah mengatakan itu semua? Nah, ayah bisa apa? Jika kau dan Archana bersatu, itu impian terbesar dalam hidup ayah. Ayah akan terus bermimpi tentang itu sampai ayah mati nanti. Sekarang tergantung pada kalian berdua. Apa kau akan memenuhi keinginan ayah atau tidak?